Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel YouTube Taman Surga. Sahabat, pada kesempatan istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita akan membahas sebuah amalan yang sangat luar biasa yang bisa digunakan sebagai wasilah atau jalan keluar bagi sahabat-sahabat semua yang sedang mengalami masalah di dalam rizkinya, yang sedang ada problem di dalam pekerjaannya, yang sedang bangkrut di dalam usahanya, ataupun yang sedang memiliki hutang yang segunung. Sahabat Taman Surga, baca surat ini, insya Allah rizki Anda lancar, hutang Anda lunas, hidup susah berubah menjadi senang. Sahabat Taman Surga, sebelum kita membahas pada kesempatan yang indah ini, jangan lupa kepada sahabat Taman Surga yang baru saja bertemu dengan kami, silahkan tekan tulisan subscribe berwarna merah yang ada pada bawah video ini. Kemudian tekan tombol loncengnya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering supaya sahabat bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada video-video terbaru yang kami update. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah subscribe channel YouTube Taman Surga, yang telah menekan tombol lonceng yang berdering, dan juga yang telah membantu share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan. Teman-teman Anda semoga bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka dan juga mengalirkan amal pahala jariah bagi Anda. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga, kami ingatkan juga karena keterbatasan waktu yang ada, maka mulai hari ini kami ralat lagi bahwa Taman Surga dalam satu hari ini hanya mengupload video 2 kali saja ya. Yang pertama insya Allah jam 10 pagi, kemudian yang kedua adalah malam pada pukul 7 malam. Jadi kami ralat lagi ya, mulai hari ini Taman Surga akan mengupload video itu sebanyak 2 kali, yaitu jam 10 pagi dan jam 7 malam. Sahabat Taman Surga, mari kita bahas bersama-sama pembahasan yang sangat menarik pada hari ini. Pada era pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang sektor pekerjaannya itu berhubungan dengan manusia, dengan mobilitas manusia mengalami kendala. Sebagai contohnya adalah para pedagang-pedagang, baik pedagang mulai yang menggunakan sepeda motor, pedagang kaki lima, ataupun pedagang sampai tingkat restoran, sampai tingkat pedagang besar ya, pengusaha-pengusaha itu mengalami kendala ketika kondisi pandemi seperti ini. Terlebih lagi kebijakan pemerintah saat ini sampai tanggal 20 di Jawa dan Bali dilakukan pembatasan yang sangat besar sekali. Nah, sahabat Taman Surga, tentu juga selain hal itu, ada beberapa sahabat Taman Surga yang hari ini barangkali memiliki tanggungan hutang yang besar, yang belum bisa dilunasi sampai hari ini, sudah berusaha melunasi, sudah berusaha bekerja, tetapi apa yang terjadi bukannya hutangnya lunas, malah bertambah banyak, begitu. Atau mungkin sahabat Taman Surga yang hari ini sedang memiliki masalah di dalam pekerjaannya, ada problem baik itu dijegal sama temannya sendiri, atau ada problem dengan partner, atau bisa jadi rekan bisnisnya ada masalah, atau memang cash flow pemasukan perusahaannya sedang rusak, sedang sumpek begitu ya, artinya tidak lancar. Atau mungkin sahabat Taman Surga yang mengalami problem-problem yang lain, maka ada satu solusi, yaitu membaca surat ini, insya Allah akan diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya alhamdulillahirrabbilalamin bukan hanya berbicara saja di sini, tetapi sudah merasakan khasiat dan manfaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla
berfirman pada Al-Quran. Begitu ya sahabat Taman Surga ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayatnya berapa? Ayatnya adalah ayat yang ke-35. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Surat ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kita diminta oleh Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Karena orang-orang yang bertakwa dijamin rizkinya oleh Allah dengan rizki yang min haitsu la yahtasib. Dan kita diminta oleh Allah untuk mencari wasilah ataupun jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taman Surga, salah satu wasilah ataupun jalan yang bisa kita gunakan sebagai kendaraan untuk mendekati Allah, untuk meraih ridhonya Allah, untuk meraih cintanya Allah adalah dengan cara membaca Al-Quran. Nah, salah satu cara di antara membaca Al-Quran itu lebih spesifik lagi, ada salah satu surat yang kalau kita baca bisa menjadi wasilah kelancaran dalam kehidupan kita, dalam rezeki kita, dan sebagainya. Tetapi sebelum kita bahas ke situ, kami ingin masuk dulu kepada pembahasan ini ya. Disampaikan di sini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia bercerita, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Al-Quran ini merupakan sebuah amalan yang sangat dahsyat dan luar biasa karena besok pada hari kiamat Al-Quran ini akan datang sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Kemudian dalam konteks ini ada salah satu surat di dalam Al-Quran yang saya mendapatkan ijazah ini dari Kiai Haji Thoifur yang ada di Purworejo. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada waktu itu kami mengalami masalah dalam bidang ekonomi, dalam bidang pekerjaan, dan usaha saya yang saya jalankan pada waktu itu bangkrut begitu ya. Punya hutang yang lumayan besar, dengan izin Allah bisa lunas semua hutangnya, diberikan rizki yang lancar, dan diberikan jalan rizki yang baru. Sahabat Taman Surga, apakah surat ini? Baik, di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarilah istri-istri kalian surat Al-Waqi'ah karena ia adalah surat kekayaan. Rasulullah bersabda kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa setiap kepala keluarga, setiap suami ini diminta untuk mengajarkan surat Al-Waqi'ah ini kepada orang-orang yang pengen rizkinya lancar, yang ada masalah di dalam pekerjaannya, yang memiliki hutang yang lumayan besar dan belum bisa dilunasi. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, saya berbicara seperti ini bukan karena apa-apa. Pada waktu itu beliau Kiai Haji Thoifur memberikan ijazah kepada kami untuk membaca surat Al-Waqi'ah ini dibaca sebanyak 14 kali sahabat. Setelah sholat asar, jadi setelah sholat asar kami diminta untuk membaca surat ini sebanyak 14 kali. Ini untuk hajat yang mendesak. Bagi barang siapa yang sedang mentok, butuh solusi yang cepat, maka salah satu wasilahnya selain mengamalkan yang lain ya, ditambah dengan setelah sholat asar, membaca surat Al-Waqi'ah berapa kali? 14 kali. Rutinkan.
Kemudian di dalam mengamalkan harus yang pertama adalah niat yang lurus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Barang siapa yang niatnya ini akan mendapatkan ini. Barang siapa yang niatnya itu akan mendapatkan itu. Barang siapa yang niatnya ini itu akan mendapatkan ini dan itu. Barang siapa yang niat membaca surat ini karena memohon Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka apa janji Allah? Barang siapa yang mendekati Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekati orang tersebut dengan cara lebih cepat daripada kita berjalan. Barang siapa yang mendekati Allah dengan cara berlari, maka Allah akan mendekati kita atau mendekati hambanya lebih cepat daripada kita berlari. Dan barang siapa meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan memberikannya. Pasti gitu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuberi. Punya hutang, pengen lunas, berdoa kepada Allah. Salah satu wasilahnya apa? Baca surat Al-Waqiah 14 kali setelah habis asar. Pak Nafi, saya kalau baca 14 kali ya nggak kuat. Nggak bisa karena baca Quran juga belum lancar. Kalau kita belum bisa membaca 14 kali habis asar sampai maghrib, ya dalam satu hari itu bacalah 14 kali. Pak Nafi, saya ini nggak bisa gini. Udah tidak usah kebanyakan alasan. Kalau memang nggak bisa 14 kali, dalam satu hari itu bacalah sebanyak yang bisa dibaca. Misalnya bisa membaca 3 kali tidak apa-apa. Rutinkan secara istiqomah. Tetapi yang membaca 14 kali sama yang membaca 13 kali beda. Yang membaca 13 kali sama yang 4 kali beda. Yang membaca 14 kali sama yang membaca 1 kali beda. Kok bisa beda bagaimana? Karena setiap huruf di dalam Al-Quran yang kita baca ini kita mendapatkan pahala berjumlah 10 kebaikan. Kalau kita membaca 1 lembar sama 2 lembar, jumlah hurufnya beda, sahabat. Usaha yang kita lakukan beda, maka janji Allah balasannya pun juga berbeda. Nah, sahabat taman surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hadis yang menerangkan ya. Ini disampaikan, ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia menuturkan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, ia memperoleh 1 kebaikan. 1 huruf, sahabat, mendapatkan 1 kebaikan. Setiap kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Setiap 1 huruf itu berarti artinya mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Artinya banyak sekali, sahabat. Artinya semakin perbanyak kita dalam membaca Al-Quran, maka insya Allah pahala kebaikan yang kita dapatkan akan semakin banyak. Percaya atau tidak percaya? Percaya. Karena ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata bahwa hadis ini statusnya hasan sahih. Nah, apalagi yang mau diragukan? Sumbernya dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seorang Rasul yang memiliki sifat maksum. Artinya apa maksum? Dijaga oleh Allah dari berbuat salah dan dosa. Beliau selama hidupnya juga diberikan gelar Al-Amin, artinya jujur. Oleh karena itu kita harus yakin, kita harus percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat taman surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari pada kesempatan hari ini kami ingin mengajak kepada sahabat taman surga, jangan pernah berhenti di sini, jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus dari rahmat Allah, karena rahmatnya Allah terlalu luas. Kalau dunia dan seisinya ini dijereng, kemudian digunakan tinta lautan untuk menuliskannya, maka tinta itu akan habis sebelum selesai ditulis. Dan lembaran yang berupa bumi, langit, dan seisinya yang dibentangkan itu sebagai kertas, kertasnya akan habis sebelum kita selesai menuliskan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho kepada sahabat semua untuk senantiasa membaca Al-Quran. Semoga bisa menjadi wasilah jalannya hidayah bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.